Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Stiani, Sarjana Pendidikan, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Mojosari, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. NIM saya 270302536364. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Mojosari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, ya. Mas Yoga, Mas Rohman, Mas Yatno, Mas Habibi, Mas Zidan, Mas Hamzah, Mas Arman, Mas Bani, Mbak Citra, Mbak Elsa, Mas Elvin, Mbak Hana, Mbak Kaila, Mas Ilmi, Mbak Nida, Mas Andra, Mas Nathan, Mbak Laila, Mas Java, Mbak Intan, Mbak Tika, Mas Ramadan, Mas Dalhan. Baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
menghargai perbedaan. Yang ketiga, menyebutkan manfaat saling menghargai. menyebutkan manfaat saling menghargai. Kita lanjut pada subbab yang pertama, yaitu saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Pengertiannya apa? Sikap saling menghargai adalah sikap menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Kebetulan kita hidup di negara Indonesia. Sudah pernah lihat peta negara Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari berbagai pulau. Otomatis di negara Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan. Dimulai dari apa? Perbedaan suku, pintar, agama, budaya, apalagi ras, apalagi bahasa. Ya, nah di Indonesia itu agama yang diakui oleh pemerintah itu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, dari 6 agama itu semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat buruk atau jahat. Itu tidak ada. Semuanya mengajarkan kebaikan. Allah itu menciptakan perbedaan itu dengan sengaja, bahwa perbedaan itu adalah merupakan sunatullah, ya, aturan yang sudah dibuat oleh Allah. Nah, selanjutnya bentuk perbedaan. Di sini Bu Guru menyebutkan ada 3 bentuk perbedaan yang harus dihargai. Yang pertama apa, anak-anak? Perbedaan suku dan budaya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama. Kemudian perbedaan pendapat. Pernah kalian membentuk kelompok diskusi di dalam kelas? Nah, semua pendapat itu sama atau ada yang berbeda? Pasti ada yang berbeda. Nah, bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan pendapat yang berbeda itu? Bermusyawarah pintar. Bermusyawarah itu tujuannya untuk menghasilkan apa? Mufakat, yaitu hasil yang terbaik. Kemudian selanjutnya, menghargai perbedaan suku dan budaya. Di sini ada contoh sikap toleransi antar suku, yaitu tidak melakukan tindakan diskriminasi pada seseorang yang berbeda suku. Kemudian selanjutnya yaitu menghargai keyakinan orang lain. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 sudah dijelaskan bahwa larangan untuk menghina atau mencela keyakinan orang lain. Oke? Nah, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 108. Nah, kita harus hidup rukun, saling menghargai dan menghormati agar tercipta Indonesia yang tenang dan damai. Sampai di tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu manfaat dari sikap saling menghargai. Nah, ada berapa di situ? 4. Yang
yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya? Kalau sudah cukup jelas, hari ini kita akan belajar kelompok untuk membahas materi diskusi. Nanti kita akan membentuk 4 kelompok diskusi. Nanti silahkan kalian berhitung 1 sampai 4. Kalau sudah sebelahnya 1 sampai 4 lagi. Dan nanti yang nomor 1, ya, yang nomor 1 dengan yang nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, dan yang nomor 3 dengan nomor 3, serta yang nomor 4 dengan nomor 4. Nanti silakan kelompok 1, nama anggota kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelompok 2, Umar bin Khattab. Yang kelompok 3, Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat, yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang kelompok 4, Ali bin Abi Thalib. Oke. Di sini guru sudah menyediakan permasalahan. Jadi nanti kalian harus memecahkan masalah yang guru tulis. Di sini nanti masing-masing permasalahan ada 3 soal yang harus dipecahkan, yang harus dijawab. Di sini ada nama kelompok. Silakan kalian menulis nama kelompok masing-masing sesuai dengan urutannya tadi. Kalau yang kelompok 1 itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kelompok 2 Umar bin Khattab, kelompok 3 Utsman bin Affan, kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Sekarang guru akan membagikan materi untuk diskusi. Sebelum kalian diskusi, silakan tunjuk 1 anak di dalam kelompok kalian masing-masing untuk dijadikan sebagai ketua. Itu bagaimana seharusnya sikap lancar ya? Lancar atau ada kesulitan? Sudah selesai? Silakan nanti perwakilan 2 atau 3 anak dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kegiatan. Perkenalkan, kami dari kelompok ya, namanya siapa saja? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian yang kedua, beri tepuk tangan kepada kelompok 3, Utsman bin Affan. Perkenalkan dari kelompok apa? Kemudian anggotanya siapa saja? Kelompok Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini